Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, nama kelompok kami Depox. Pada kesempatan kali ini kami ingin sedikit membuat video tutorial gimana sih cara masang Android Studio versi terbaru tentunya, dan bagaimana nanti kita akan mendemokannya. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan diri. Izinkan saya memperkenalkan beberapa rekan saya. Saya sendiri Thorik Muhammad Pasha, kemudian ada teman saya, rekan saya yang pertama ada Syah Bintang, dan kemudian ada Keisha Maulina Halimi, ada Rizky Fadlur Rahman, dan yang terakhir ada Tiara Arianto Putri. Boleh lanjut. Nah, sebelum kita melangkah untuk ke tutorialnya sendiri, kita perlu tahu dulu nih, apa sih Android Studio itu? Android Studio itu singkatnya sebuah platform lingkungan pengembangan untuk kita membuat aplikasi berbasis mobile yang dapat berjalan di perangkat Android, karena sesuai namanya Android Studio. Dibuat khusus oleh Google untuk mengembangkan aplikasi Android dengan mudah dan efisien. Oke, boleh next. Nah, perlu teman-teman ketahui untuk sebelum kita menginstal aplikasi ini di desktop teman-teman, benar-benar teman-teman tuh harus memperhatikan spesifikasi dari laptop teman-teman. Sistem operasi Windows kalian tuh minimal banget, Windows 7 itu udah paling minimal. Terus kemudian minimal RAM-nya di sini 8 GB, yang direkomendasikannya 16 GB. Kemudian kita juga harus punya penyimpanan SSD atau hard disk minimal yang kosong itu ada 4 GB. Jadi jangan sampai udah full memorinya baru kalian install ini. Itu nanti bakal berat banget. Kemudian untuk prosesor sendiri pastikan banget untuk prosesor-prosesor yang terbaru ya, generasi-generasi terbaru. Karena prosesor-prosesor terbaru itu pasti lebih cepat dan lebih kencang. Di sini yang disarankan tuh Intel i3. Mungkin yang paling minimal Intel i3 generasi ke-11. Oke, selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tutorial mendownload Android Studio. Boleh di next. Langkah pertama yang pasti yaitu buka browser di laptop atau PC kalian. Yang kedua, kunjungi situs web resmi Android Studio yaitu https://developer.android.com/studio. Selanjutnya nanti ada tombol download Android Studio, itu diklik aja. Kemudian pilih sistem operasi yang dijalankan. Dan yang kelima, unduh installer Android Studio. Lanjut. Nah, setelah filenya tadi terdownload, kita bisa membuka file tersebut, kemudian bisa klik tombol next, seperti pada gambar. Nah, di sini setelah mengeklik tombol next tadi, kita pilih komponen tambahan untuk menginstal Android Studio. Fungsi AVD atau Android Virtual Device ini untuk mengonfigurasi perangkat agar berfungsi dengan emulator Android. Sesuaikan komponen tambahan yang dipilih seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping ini. Jika sudah klik next untuk melanjutkan instalasi. Selanjutnya, pilih lokasi untuk menginstal Android Studio di komputer atau laptop. Di sini kami menginstal di lokasi C program Files Android, Android Studio. Setelah menentukan lokasi instalasi Android Studio, klik Next untuk melanjutkan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Nah, tahap selanjutnya, aplikasi Android Studio ini yang sudah terinstall bisa diberi nama sesuai dengan yang diinginkan pada start menu. Akan tetapi, demi kemudahan saat mencari aplikasi ini, sebaiknya gunakan nama Android Studio aja. Selanjutnya, klik install untuk melanjutkan proses. Next. Nah, pada proses ini kita nunggu sampai instalasinya selesai. Next. Jika prosesnya sudah selesai, kita finishkan prosesnya. Nah, setelah itu akan muncul pop-up Windows seperti di gambar. Centangan pada bagian Do Not Import Setting, lalu tekan OK. Jika sudah, tampilannya akan muncul seperti di gambar ini. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada instalasi SDK Android Studio. Pertama akan muncul halaman seperti yang ditunjukkan gambar berikut. Klik next untuk proses selanjutnya. Selanjutnya ada pilih tipe instalasi. Di sini diberikan dua opsi, yaitu standar dan custom. Pada tutorial ini, kami akan memilih standar saja. Klik next untuk melanjutkan instalasi. Pilih tampilan Android Studio. Di sini, kalian bebas memilih tampilan Studio Dark atau Light. Selanjutnya ada SDK Component Setup. Klik next saja ke bagian ini. Selanjutnya ada Verify Settings. Pada gambar di samping, disediakan informasi mengenai komponen tambahan SDK beserta ukuran filenya. Klik next untuk melanjutkan proses downloadnya. Selanjutnya ada License Agreement. Pada bagian ini, disediakan informasi mengenai license. Sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk menekan accept pada semua license-nya. Lalu klik finish untuk memulai instalasi. Setelah itu, proses download komponen SDK akan dimulai. Tunggu sampai selesai mengunduh. Selanjutnya ada demo aplikasi.
Oke, sekarang kita masuk ke bagian demo. Nah, di sini kita itu pakai gref ya. Coba kita ini aja ulang ke new project. Nah, di sini kita tuh pakainya basic new activity. Karena kalau misalnya kita pakai empty itu nggak ada language-nya. Di sini itu ya kita pakai Java ya. Nah, di sini juga ada minimum software development kit. Jadi fungsinya itu kalau misalnya kita pakai yang versi Nougat nih, yang sekarang Android 7,1,1, itu bisa 93% pengguna Android menggunakan aplikasi yang kita buat. Sedangkan kalau misalnya kita pakai Tiramisu, cuma 15%. Jadi kesimpulannya, minimum SDK ini untuk standarnya aplikasi yang kita buat. Oke, di sini juga kita bisa ganti nama name-nya itu, misalnya kita ganti apps. Oke, di my apps, nah otomatis package name-nya berubah. Oke, coba kita langsung finish ya. Nah, kita sudah masuk ke dalam. Nah, di sini coba kita run dulu aja AVD emulatornya. Nah, keluar nih yang kita pakai dan masih banyak loading. Oke, setelah kayak gini, oh ya sebelumnya demo yang saya lagi lakukan ini demo virtual ya. Nah, kita coba dulu ya yang virtual. Setelah udah keluar nih muncul emulatornya, langsung aja di run. Nah, di sini ada grab building running, ini masih loading ya. Nah, oke, di sini udah connect, udah masuk. Oke, kita tuh bisa ganti nih yang tulisan banyak ini, kita bisa ganti ya. Pertama kalian ke values, habis itu cari yang stream XML. Ini bisa diganti, coba ya kita ganti ya. Kita ganti ke misalnya hello dunia. Nah, kalau misalnya kita pencet run app, masih loading, yep. Nah, di sini udah terlihat ya, hello dunianya ada. Terus juga mungkin kita coba ganti yang first fragment kali ya, coba. Nah, di sini mungkin misalnya bagian pertama, kita coba run lagi. Nah, keganti juga. Di sini ada button, coba kita cari button. Nah, di sini banyak widget-widget yang bisa kalian pakai. Ada button tuh ini, ada fragment, ada switch. Ini tinggal di tempel-tempel aja sih, kayak gitu. Nah, di sini ada design, ada code yang tadi, kalau design yang tadi yang ini. Jadi buttonnya itu bisa di delete juga atau kalian custom. Paling kurang lebih itu aja sih buat demonya. Oke, baik. Terima kasih telah menonton sampai sejauh ini. Tadi kita udah install dan juga udah menjalankan. Semoga apa yang kita berikan ini dapat bermanfaat untuk semuanya. Sekali lagi, terima kasih untuk kami. Kita semua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.